pagi pemirsa, selamat datang di Aims Today. Apa kabarnya hari ini Aulia dan pemirsa di rumah? Senang sekali kita berdua ya Pram hari ini bisa hadir kembali selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan informasi penting, menarik dan tentunya inspiratif untuk pemirsa. Benar banget Aulia, meskipun sudah masuk hari Senin. Betul, awal dari minggu ini. Akhir pekan masih agak lama, kita harus semangat karena semangat adalah keharusan bukan pilihan pemirsa. Iya, kayak kita hari ini juga setelannya matching juga ini ya, biru-biru, iya. Emang lagi feeling blue sih sebenarnya. Lagi feeling blue, kenapa Pram? Karena dunia pendidikan kita saat ini lagi agak porak-poranda nih dari kemarin. Dan nanti kita akan bahas yang lebih lanjut di Aims Today. Kita juga akan hadirkan narasumber yang akan membahas mengenai yang tadi dunia pendidikan Indonesia yang beberapa kali ya Pram diwarnai kasus asusila. Dan pemirsa ini baik itu di antara murid maupun antara guru dan juga murid pemirsa. Dan peristiwa tersebut juga bisa menjadi peringatan bahwa saat ini dunia pendidikan kita sedang darurat moral. Sama saya Pram Senja dan rekan saya Aulia Wardani, inilah Aims Today selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Aims Today hari ini dari informasi terkait seorang ibu yang di Kemayoran, Jakarta Pusat menangis histeris hingga pingsan usai putranya ditangkap atas kasus narkoba. Nah ini pemirsa, ini dirinya tak terima putra pertamanya dipukuli dan matanya ditutup lakban oleh petugas saat ditangkap di Jalan Kalibaru, Kemayoran yang videonya sempat viral di media sosial. Ita Nurita histeris menceritakan penangkapan anak laki-lakinya yang terlibat narkoba. Ibu rumah tangga ini bahkan sempat pingsan karena tidak terima anaknya diperlakukan layaknya penjahat kelas kakap. Penggerebekan Irwansyah 28 tahun pada Jumat lalu berlangsung dramatis. Petugas membekuk Irwansyah yang sedang mengobrol bersama dua temannya di Jalan Kalibaru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Karena hendak kabur, petugas melumpuhkan pemuda tersebut dengan melakukan pemukulan. Ita yang menyaksikan langsung peristiwa itu tidak tega melihat wajah putranya dilakban hingga ke bagian mata. Saya sakit hati sama yang berseragam aparat-aparat itu. Ini darah abang, sini luka, sini lipat, sini anak saya robek. Sini luka, sini palanya robek. Itu lakbannya kenceng sekali loh, ditutupnya sini. Dilakban matanya? Iya, matanya dilakban. Agak dikit-dikit pakai lakban. Dalam penggerbekan ditemukan beberapa paket ganja dan sabu di bawah jok motor. Selain menangkap Irwansyah dan temannya, Rizky, polisi juga mengejar seorang pria yang kabur yang diduga pemilik paket ganja dan sabu tersebut. Sementara dalam pemeriksaan laboratorium, Irwansyah dan Rizky positif mengkonsumsi narkoba dan akan direhabilitasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Ditangkap, ini ada tentang public figure. Andrew Andika beserta 5 orang temannya yang menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus tes urin di klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat. Nah, ini dari hasil pemeriksaan pemirsa, urin Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif narkoba. Andrew Andika beserta 5 orang temannya yang turut ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dibawa ke klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat. Andrew hanya tertunduk saat digiring petugas kepolisian serta terdiam saat ditanya oleh awak media. Ke-6 orang itu menjalani rangkaian tes kesehatan sekaligus pemeriksaan urin untuk mengetahui kandungan narkotika yang dikonsumsi mereka. Dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan cek urin terhadap seorang public figure atas nama dengan inisial AA dan 5 orang temannya yang telah kita amankan pada hari Kamis terkait penyalahgunaan narkoba. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metafetamin. Diketahui Andrew Andika bersama 5 orang temannya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan.
Andrew ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sedangkan 5 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Andrew dan kelima rekannya itu hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainus melaporkan. Ya pemirsa, kalau tadi dari kekerasan seksual di sekolah, ini juga ada kekerasan fisik di sekolah lingkungan pendidikan juga pemirsa. Ini seorang murid MTS di Kecamatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini tewas setelah dilempar sebilah kayu berpaku oleh gurunya sendiri. Ya ampun, ini pelaku melempar korban diduga karena tidak segera melaksanakan sholat duha. Seorang murid salah satu madrasah sanawiyah di Desa Bacem, Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas usai dilempar kayu berpaku oleh ustadz atau gurunya. Bocah laki-laki usia 14 tahun ini dilempar kayu berpaku oleh pelaku karena tidak segera melaksanakan salat duha. Kejadian bermula saat korban sedang bersama teman-teman Minggu 15 September lalu. Pelaku meminta seluruh murid agar mandi dan melaksanakan sholat duha, namun santri tidak mendengarkan perintah pelaku. Karena emosi, pelaku kemudian melemparkan kayu berpaku hingga mengenai korban. Ketika dibawa ke rumah sakit, jiwa korban tidak tertolong. Sejumlah saksi telah diperiksa dan polisi akan segera menetapkan tersangka. Ya, dari pihak Polres Blitar Kota sudah melakukan pemeriksaan baik rumah sakit Serengat dan para ustadz atau guru-gurunya, baik yang mengantar maupun yang melempar. Dan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pondok pesantren tersebut. Namun agar kasus ini bisa dituntaskan, polisi meminta pihak keluarga korban memenuhi panggilan Satreskrim untuk bisa hadir ke Polres memberikan laporan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini membuktikan kekerasan atas nama apapun, apalagi atas nama pendidikan ini adalah tidak dibenarkan. Apalagi sampai menyilangkan nyawa tadi. Kalau seharusnya kan sekolah ini memberikan pengayuman pendidikan. Dan tapi tentunya malah perlindungan trauma, juga. Betul. Dan juga bahkan ini menghilangkan nyawa. Benar. Jadi kekerasan mulai tadi ada kekerasan seksual, terus akhirnya fisik, itu semuanya tentu saja sangat tidak patut untuk terjadi di tentunya apalagi di lingkungan pendidikan gitu ya. Benar sekali. Ya pemirsa, ini dari hasil penyidikan polisi pemirsa, pelaku mengaku tidak mengetahui ada paku di kayu yang ia lempar. Nah sementara pihak keluarga korban hingga kini ini belum melapor ke polisi. Dan berikut cuplikan dialog dari Kasih Humas Polres Blitar dalam program Lapor Polisi. Santri tersebut habis sholat subuh itu santri melaksanakan olahraga pagi. Ya. Sekitar pukul 06.00 ada salah satu ustadz memberitahu para santri segera mandi karena ada jam kunjung dari orang tua santri atau wali santrinya. Ya. Karena tidak kunjung olahraganya selesai, tidak cepat mandi, akhirnya salah satu ustadz tersebut mengambil kayu yang ada pakunya. Tidak tahu ustadz itu tahu atau tidak kayu itu ada paku. Kemudian dilemparkan ke para santri yang sedang berolahraga. Nah, kebetulan pada saat itu korban juga ikut olahraga, akhirnya kayu tersebut mengenai kepala bagian belakang korban. Nah, karena mengenai kepala bagian korban, saat itu korban pingsan. Pingsan, terus akhirnya kayu tersebut dicabut dari kepalanya. Ya Allah. Nah, setelah dicabut, korban dilarikan ke RSUD Serengat, Kabupaten Blitar. Karena belum sempat ditolong atau peralatannya yang kurang, akhirnya korban dirujuk di Rumah Sakit RSKK Kediri Kabupaten. Nah, pada saat akan dilaksanakan operasi, ternyata kondisi korban ini sudah sangat parah pendarahannya. Akhirnya, walaupun itu nanti dilaksanakan operasi, hasilnya sangat kecil sekali untuk berhasil. Sangat kecil sekali untuk berhasil karena pendarahan di kepala itu sudah sangat parah. Akhirnya tidak selang berapa lama
korban akhirnya meninggal dunia. Ya. Pak Samsul sudah menggali informasi dari pelaku ini, Pak. Kemudian apa yang didapat? Lalu pertanyaan saya adalah, apakah pelaku ini menyadari betul bahwa kayu yang akan dilempar itu ada paku maksud kami di dalamnya, Pak? Mengetahui atau tidak, Pak? Ya, pertamanya mungkin nggak menyadari pelaku tersebut kalau kayu itu ada pakunya. Tahu-tahu waktu dilempar, akhirnya di kepala itu baru menyadari kalau kayu tersebut ada pakunya. Itu kalau Anda melihat dari mendengar kesaksian dari pelaku ini, Pak, itu tindakan spontan, kayu itu sudah kayu seadanya kemudian diambil, dilemparkan begitu, atau kayu itu dipersiapkan memang untuk melempar anak-anak ini, Pak? Saya kira kayu tersebut di situ kan kebetulan masih ada rehab pondok, ya. Jadi pondoknya itu juga masih direhab. Nah, kemungkinan di sekitar ustadz tersebut ada kayu langsung diambil, dilemparkan gitu. Dilemparkan. Jadi, gitu. Kayu tersebut ada pakunya, ustadz tersebut kurang menyadari. Yang penting dia ambil kayu langsung dilempar ke para santri yang masih melaksanakan olahraga tersebut. Ya, Pak, itu kayu dilemparkan kepada kerumunan anak atau hanya ada satu korban yang kemudian dilemparkan dengan mentargetkan satu orang korban meninggal dunia ini, Pak? Iya, pada saat itu masih banyak santri yang berolahraga. Jadi dilempar gitu aja. Dilempar gitu aja, akhirnya mengenai salah satu korban tersebut. Artinya tidak sengaja untuk menargetkan satu orang anak begitu, ya? Tidak. Jadi targetnya ya santri yang masih banyak itu melaksanakan olahraga dilempar gitu aja. Pak, saat ini bagaimana penanganan dari pelaku ini, Pak? Sudah ditangkap atau seperti apa, Pak? Baik, kalau pemeriksaan awal waktu tahap penyelidikan kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan tapi belum ditahan. Ya. Karena apa? Kita masih menunggu dari pihak keluarga untuk membuat laporan. Karena ditunggu sampai saat ini pihak keluarga tidak bikin laporan, akhirnya pihak Polres Blitar Kota menerbitkan laporan polisi model A atau yang diketemukan. Nah, ini kemarin sudah dilaksanakan gelar, mungkin hari ini atau besok akan dilaksanakan gelar untuk menetapkan salah satu ustadz tersebut untuk menjadi tersangka. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada polisi yang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor curian di Desa Adiluwih, Sukoharjo, Pringsewu, Lampung. Ya, 2 orang ditangkap dan 7 unit sepeda motor ini disita. Tim khusus anti bandit Polsek Sukarame, Polresta Bandar Lampung menggerebek tempat penampungan sepeda motor hasil curian di Desa Adiluwih, Sukoharjo, Pringsewu, Lampung. Para pelaku tidak berkutik saat disergap polisi. Polisi mengamankan 2 pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan 7 unit sepeda motor hasil curian dan puluhan pasang spare part, bodi motor, STNK, dan BPKB, serta sejumlah alat untuk merubah nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Berdasarkan keterangan pelaku, mereka menampung sepeda motor hasil curian, kemudian merubah surat-surat kendaraan lalu dijual melalui media sosial. Dirubah nomor mesin, nomor rangkanya sesuai dengan BPKB dan STNK. Ya, kalau ini cuma nganterin aja adanya. Cuma satu kali, Pak. Di mana mereka ini akan merubah nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut di rumah inisial M. Di sana M tidak didapatkan, namun terdapat di rumah M beberapa barang bukti yang kita amankan, baik nopol, termasuk kepala-kepala kendaraan, termasuk motor 7 unit yang kita amankan. Polsek Sukarame masih memburu jaringan kelompok para pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, Ainus melaporkan.
kembali lagi bersama kami di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ini ada polisi yang mengamankan 5 pelaku perusakan dan juga penganiayaan yang membubarkan acara diskusi kebangsaan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan Sabtu pagi. Ya pemirsa, ini dari 5 pelaku, 2 orang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pasca pembubaran agenda diskusi acara diaspora oleh Forum Tanah Air yang dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis nasional di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan Sabtu pagi, polisi bergerak cepat dan mengamankan 5 pelaku penyerangan disertai perusakan dan penganiayaan yang bertindak anarkis membubarkan acara tersebut. Dari kelima pelaku yang diamankan, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terindikasi kuat melakukan tindak pidana. Ada 2 orang yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap security daripada Hotel Grand Kemang. Sedangkan yang 3 saat ini masih kita lakukan pendalaman, tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut. Dan tiba-tiba ada beberapa orang massa yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintu karyawan, dan juga ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel, sedang didalami, kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut. Ini polisi kemana nih? Dugaan sementara pelaku perusakan dan penganiayaan merupakan massa penyusup yang masuk melalui pintu belakang dan telah menginap di hotel tempat acara diskusi digelar. Tersangka kini dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, ini meski polisi telah menahan 5 orang dalam kasus pembubaran forum diskusi di Kemang, Jakarta Selatan yang tadi ini loh Pram, namun pakar hukum tata negara Refli Harun ini menuntut pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Nah, pemirsa, ia meminta polisi membongkar aktor intelektual di balik peristiwa pembubaran tersebut. Itu sebenarnya orang yang disuruh, cari mastermind-nya, siapa otaknya. Yang tidak boleh itu adalah Anda angkat senjata. Untuk memberontak itu nggak boleh, tetapi selama Anda berpikir dan mengeluarkan pendapat dijamin konstitusi. Nah, kadang-kadang yang seperti ini tidak dipahami oleh penguasa dan penegak hukum, termasuk ya apalagi para preman. Karena itu mudah-mudahan pemerintahan Prabowo tidak seperti itu. Lili. Ya, pemirsa, ini ada calon gubernur Jakarta juga yang nomor urut 1 Ridwan Kamil yang menghadiri Kopdarwil PSI Jakarta akhir pekan kemarin. Sementara itu pemirsa, ini Dharma Pongrekun, cagup Jakarta dari jalur independen, hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri Kopdarwil PSI Jakarta. Pertemuan RK dan kader PSI dalam rangka konsolidasi memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono dalam 1 putaran. Survei LSI menunjukkan elektabilitas RK Suswono tertinggi dibanding 2 paslon lainnya. Karena itu, seluruh kader PSI diminta untuk berjuang memenangkan RK Suswono. Ya, saya sangat bahagia karena di hari-hari minggu pertama kampanye ini, para partai-partai pengusung sudah langsung on fire lah kira-kira begitu ya. Sebelumnya Soksi Golkar, sekarang PSI dihadiri Mas Ketum langsung sudah mengarahkan pemenangan dengan target 1 putaran. Dharma Pongrekun, cagup Jakarta dari jalur independen, hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena. Di hadapan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan peserta yang hadir, cagup Jakarta Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Kun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Selain itu, pasangan Dharma Kun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Bukan orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang.
ya. Tetapi prosesnya tidak beradat. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita. Kampanye Pilkada Serentak 2024 telah dimulai 25 September lalu dan akan dilaksanakan hingga 23 November 2024. Selama masa kampanye, terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi calon peserta pilkada untuk menjaga pilkada tetap adil dan aman. Tim Liputan, iNews melaporkan. Inilah kegiatan Rano Karno alias Sidul yang belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Tiba di Glodok Minggu siang, Sidul langsung disambut meriah warga. Ia didampingi politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, artis Reybong, dan Arti Kurtubi. Rombongan ini menyempatkan ke kedai es kopi di Glodok. Selain menyapa hangat warga Glodok, Rano Karno juga mencukur rambutnya di barbershop legenda di Glodok, Jakarta. Rano Karno alias Sidul mengaku bersyukur bisa bertemu dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Bukan hari ini, Pak. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke Glodok. Ya kembali lagi dah, saya bilang memang saya tuh besar di Jakarta ya. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau kesini naik kereta dulu di Beos. Nah, jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini menyambut, bukan menyambut apa ya istilah ya, menerima kita nggak menjadi aneh lah. Sementara itu, warga mengaku senang karena calon pemimpin merupakan asli Betawi. Akan tetapi, mengingatkan jangan lupa ke rakyat miskin ketika benar terpilih nanti. Wah, namanya calon pemimpin, siapa yang nggak senang? Apalagi mereka kan bukan Betawi, ya kan? Mending untuk rakyat ya, saya bantu rakyat miskin. Jangan udah jadi, ntar lupa. Itu aja sih. Mengakhiri kampanye di Glodok, Rano Karno berkeliling pasar naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan membentuk kementerian baru usai pelantikan. Ya, sementara itu jubir Prabowo Subianto juga mengungkap ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh calon menteri di kabinet Prabowo. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, menyebut rencana pemerintahan baru untuk membentuk kementerian baru usai pelantikan Presiden pada Oktober mendatang. Menurut Hashim, selain membentuk kementerian untuk mendukung program makan bergizi gratis, pemerintahan Prabowo Gibran juga membangkitkan kembali kementerian yang dulu pernah ada, yaitu Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan dibentuk untuk mewujudkan target pemerintah membangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahunnya. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apa kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini kita mampu, dana akan ada. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut calon Menteri Prabowo harus memiliki 3 syarat, yaitu integritas, kompetensi, dan loyalitas.
kabinet setidaknya ada 3 ya. Pertama itu adalah mereka yang di dalam kabinet itu harus punya integritas. Kenapa? Karena komitmen Pak Prabowo kan Anda perhatikan selama ini terkait dengan komitmen anti korupsi. Itu yang ingin dipastikan Pak Prabowo. Kedua itu terkait dengan kompetensi. Itulah kenapa sejak awal Pak Prabowo menyampaikan ingin membentuk Zakon kabinet. Kemudian ketiga loyal. Loyalitas ini penting bagi Pak Prabowo, ingin memastikan ketika di dalam kabinet, ketika di dalam koalisi pemerintahan, maka kapten kapalnya itu adalah Pak Prabowo, panglimanya itu adalah Pak Prabowo, dan mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan agenda-agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia, setelah negara India yang mencatat 53 kementerian dalam negara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kembali di iNews Today bersama kami di iNews Center Jakarta. Dan kita kembali. Kita bahas tadi di awal, di akhir-akhir ini banyak sekali menyangkut informasi yang memiriskan dari kasus kekerasan seksual di tingkat pendidikan. Betul, dan kita akan membahas. Ada di Demak dan juga di Gorontalo ya. Betul. Kalau di Demak itu kemarin antara siswa dan siswa melakukan hubungan seksual di dalam kelas, dan juga di Gorontalo adalah antara guru dan juga muridnya. Betul, dan tentunya ini kan sangat miris ya, kita akan bahas lebih lanjut kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Dan sekarang kita sudah tergabung juga bersama kami ada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Aymariati Soliha. Ya, selamat siang Ibu Aymar. Selamat siang, Mbak Aulia, Mas Pram. Halo, terima kasih Ibu-Ibu telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ya, terima kasih. Ya, mungkin kita ke Ibu Aymar terlebih dahulu dari KPAI. Sebenarnya apa yang terjadi dalam dunia pendidikan kita? Karena akhir-akhir ini informasinya sangat-sangat memiriskan. Anak-anak berhubungan seksual di kelas dan juga ada oknum guru yang melakukan hubungan seksual juga kepada muridnya. Ya, pertama ini fenomena yang terus mengalami eskalatif ya. Kalau saya sebut dari jumlah memang meningkat. Angka kekerasan seksual dalam 3 tahun terakhir, terutama pengaduan di KPAI. Yang kedua, kenapa saya bilang eskalatif? Karena situasi kedaruratan yang kita temui itu di luar, kalau kata bahasa anak-anak zaman sekarang, di luar nurul. Ya, karena kita harus memaknainya eskalatif. Pertama, banyak sekali situasi yang memanipulasi anak-anak kita gitu ya di luar sana. Ini terutama ada di dalam lingkungan pendidikan. Kita melihat ada kelemahan-kelemahan anak yang itu dimanipulasi sedemikian besar untuk kesenangan dan bahkan tindakan melawan hukum. Itu yang saya temukan di dalam kronologi Gorontalo ya, beberapa laporan kepolisian. Bumbu asmara, dijanjikan ABCD, apalagi anak-anak ini, anak yang dia lakukan persetubuhan ini tidak punya orang tua. Sungguh kita mampu gitu ya memetakan di mana kelemahan dan manipulasi apa yang dilakukan oleh relasi kuasa tersebut dari guru kepada muridnya. Yang kedua, memang eskalasi lingkungan pendidikan di dalamnya mungkin kita sering mendengar perundungan gitu ya atau kekerasan fisik misalnya. Tetapi kalau tindakan eksploitasi atau hubungan seksualitas sesama misalnya murid ataupun juga dengan guru dilakukan di lingkungan pendidikan dan bahkan di sekolah, ini yang harus betul-betul kita refleksi besar-besaran, kita harus petakan besar-besaran di mana sebetulnya kelemahan yang paling mengemuka di dalam konteks pendidikan kita, sehingga lingkup pendidikan disalahgunakan untuk perilaku yang sangat-sangat bejat ya, tidak bermoral dan kemudian dilakukan di dalam institusi pendidikan. Dari dua hal ini tentu harus ada bacaan yang lebih strategis ke depan untuk pencegahan serta penanganan. Baik, tidak hanya dari KPAI, ada Ibu Aymar, juga ada psikolog anak remaja dan keluarga Ibu Novita Tandri telah bergabung bersama kami.
Ya, selamat siang Mas Pras. Ya. Ya Ibu, ini kalau kita bicara terkait psikologisnya ini bagaimana Bu? Ini sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi? Baik, ini kalau satu saya melihat tadi sudah cukup dijelaskan oleh Mbak Ai Mariyati, Ketua KPAI. Saya melihat kalau secara psikologis di sana ada satu, relasi kuasa. Jadi seorang guru kepada muridnya. Dan kalau dilihat sebagai guru untuk pembimbing pula dengan karya ilmiah. Yang kedua, ada murid ini atau Ananda ini juga tidak punya orang tua. Jadi korban yang selalu adalah korban yang lemah, yang tidak punya pembela. Nah, yang ketiga, ada yang disebut dengan grooming. Jadi dari relasi keluarga tidak punya orang tua, ada grooming di sana. Yang seharusnya orang tua, apalagi kita bicara adalah pendidik, guru, yang mestinya yang memberikan modeling, yang memberikan contoh, malah ini memanfaatkan secara psikologis korban yang lemah untuk dijadikan sebagai objek seks dalam hal ini adalah guru yang sudah berkeluarga dan yang punya anak. Jadi saya melihat ini menjadi tamparan keras buat kita semua sebagai pendidik, sebagai orang tua, dan juga pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas dan berat. Karena tanpa ada efek jera dengan sanksi yang keras, hal seperti ini akan terus berulang dan terjadi. Kalau kita lihat sekarang sudah sangat baik sekali ada undang-undang TPKS ya dari nomor 12 tahun 2022. Tetapi buat saya untuk di sekolah ini harus ada semacam kayak satgas yang keras dan tegas sanksinya seperti satgas-satgas yang ada di perguruan negeri. Karena kalau kita lihat bukan hanya perguruan negeri, tetapi karena anak-anak remaja, karena adanya. Ibu Tantri. Iya. Yes. Oke. Kita ke Ibu Aimar. Ibu Aimar, ini seperti apa nih preventifnya, pencegahannya, antisipasinya, apalagi di lingkungan sekolah seperti ini? Ya, pertama kita harus melihat kalau situasinya masih relationship ya, dan bahkan iklim patriarkisme yang kian mewabah di masyarakat kita, tentu harus ada cara berpikir, paradigma, nilai budaya, sosiokultur, moralitas, dan juga tata nilai yang harus lebih baik di masyarakat. Dan ini kerja antara dunia pendidikan, keluarga, institusi di dalam rumah tangga ya, bahkan di tingkat RT RW, masyarakat dan sekitarnya. Itu yang pertama, munculkan bahwa situasi ini harus diganti oleh lingkungan keluarga yang saling mengasihi, ya, terjadi edukasi yang terus menerus positif dikembangkan, baik itu pengasuhan maupun pendidikan. Yang kedua, tentu di ranah hukum kita sudah punya aturan, baik itu Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberi pemberatan ya, bagaimana revisi kedua terkait 17-16 bahwa ada hukuman yang sangat berat untuk orang-orang yang sangat dekat dengan anak, diantaranya adalah tenaga pendidik dan orang tua, itu harus implementatif sehingga bukan hanya secara hukum, tetapi juga ada penjeraan secara sosial, dan bahkan kalau kita lebih jauh lagi di situ ada undang-undang misalnya yang kebiri ya, ini juga saya kira potensial untuk memberi dampak dan elemen kejut serta berpikir ribuan kali sebelum melakukan tindakan kekerasan seksual. Yang ketiga, Permendikbud nomor 46 2024 ini sudah diimplementasi. Semua dunia pendidikan harus memiliki Satgas TPKS ini, ya, Satgas kekerasan di satuan pendidikan, sehingga ketaatan dan kepatuhan kita bukan hanya di atas kertas. Mari kita didik dan tempatkan lingkungan pendidikan. Kembali ya. Ibu, ini kalau kita melihat kasus-kasus seperti ini biasanya apalagi terutama yang murid dengan guru ya Pram ya. Ini kan masih di bawah umur, dan ini secara psikologis itu sebenarnya seperti apa Bu? Ini banyak yang sebut ini adalah korban dari grooming. Nah, itu sebenarnya apa itu Bu? Baik, jadi anak, kalau kita bicara anak 0 sampai 18 tahun berarti kita bicara tentang otak. Kita bicara tentang neuroscience, kita bicara bagaimana perkembangan dan pertumbuhan otak anak di usia 18 tahun, ini usia anak ya, itu belum berkembang dengan dan bertumbuh secara sempurna. Mungkin dalam jumlah dan ukuran itu sudah berkembang, sudah bertumbuh dalam jumlah dan ukuran di usia 18, tetapi usia 25 tahun otak ini baru berkembang secara fully developed, sempurna. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang harusnya punya relasi kuasa dan melindungi, tetapi memanfaatkan ini disebut dengan grooming. Jadi dibuat si korban itu merasa bersalah.
ada rasa bahwa saya mencintai, dirimu disayangi. Nah, ini kita lihat ada tangkir cinta yang kosong dari Ananda ini yang menjadi korban, yang tidak didapatkan dari figur orang tuanya yang tidak ada. Jadi figur ini yang harusnya melindungi figur ayah, tetapi malah meng-grooming. Yang kedua adalah pendidikan seks. Penting sekali untuk diajarkan anak-anak sejak usia dini bahwa alat-alat kelaminnya, lalu bagian-bagian yang vital itu harus ditutupi oleh baju, tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dan ini jelas sekali ada di dalam undang-undang TPKS pelecehan seksual. Karena kalau tanpa ini, Mas Pras, anak-anak ini dengan mudah sekali di-grooming karena takutnya. Dan akhirnya ini kasus-kasus seperti ini yang terjadi. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Novita Tandri selaku psikolog anak remaja dan juga keluarga. Nanti juga ada Ibu Aimat dari KPAI. Ini tidak hanya harus dari fokus dari pihak sekolah, juga dari pihak orang tua di rumah. Bagaimana untuk mengatur anaknya nanti ke depannya seperti apa. Terima kasih Ibu-ibu untuk informasinya bersama kami, berbagi informasi bersama kami di iStudio kali ini. Terima kasih.